Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 11 Juli 2024 merupakan peringatan wajib Santo Benediktus Abbas. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh FX Sutrisno, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi, maka bimbinglah kami melalui sabda yang disampaikan oleh Putra-Mu hari ini, yang ditulis pada nubuat Hosea dan Injil Matius, agar kami lebih dimampukan menjadi saksi Kristus, melaksanakan tugas-tugas perutusan, serta turut serta menghasilkan sukacita di surga melalui pertobatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan dari nubuat Hosea, bab 11, ayat 1b, ayat 3 dan 4 dilanjutkan 8c dan 9. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anak itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku, tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Aku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerab, tampillah bersinar, bangkitlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini. Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami.
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenal siapa yang mengutus kita. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, saya tidak percaya sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Kebetulan itu terjadi secara tidak disengaja. Kalau terjadinya secara tidak terduga, ini masih masuk akal. Dan kaidah sebab akibat termasuk yang saya percayai. Ada sebab dan ada akibatnya. Bacaan Injil hari ini sama dengan bacaan Injil yang saya bawakan bulan lalu. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Maka saya pun berusaha untuk menemukan apa sebabnya Tuhan menghendaki saya membawakan renungan dari Injil yang sama selama 2 bulan berturut-turut ini. Kalau bulan lalu kita banyak merenungkan tentang bagaimana semestinya kita melaksanakan tugas perutusan itu, baiklah sekarang kita berorientasi pada siapa yang mengutus kita. Kita tidak meragukan kalau Yesuslah yang mengutus kita. Yesuslah yang memberi tenaga dan kuasa kepada kita untuk menjalankan tugas perutusan darinya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Pertanyaannya, mengapa Yesus mesti mengutus kita? Bukankah dengan kuasanya Yesus dapat dengan mudah, katakanlah, untuk melenyapkan segala macam penyakit dari dunia ini sehingga semua orang menjadi sehat dan bisa hidup sampai 1000 tahun lamanya? Yesus tak perlu bersusah payah mengusir setan-setan dari dunia ini. Cukup dengan berkata-kata saja, maka setan-setan akan lenyap selama-lamanya.
Mengapa Yesus malah menugaskan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baginya mudah, tetapi bagi kita sangatlah sulit? Saya tidak menemukan jawaban lain yang lebih memuaskan, selain karena Yesus mau kita melibatkan diri dalam karya-karyanya di dunia ini. Yesus mau kita turut ambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Dan keikutsertaan dalam pekerjaan-pekerjaan ini sekaligus merupakan keselamatan juga bagi kita sendiri. Kata pergilah yang diucapkan oleh Yesus janganlah diartikan kalau Yesus mengusir kita. Pergilah yang dimaksudkan Yesus adalah tugas perutusan, menyuruh kita berada di garis depan, dan Roh Allah akan mengawal perjalanan kita. Di luar sana ada banyak orang membutuhkan pertolongan. Namun uluran tangan kita untuk menolong orang lain tentulah merupakan tindakan terpuji. Dan yang lebih penting lagi, membantu orang agar kembali bersekutu dengan Allah, agar terjadi pertobatan, adalah hal penting yang dikehendaki Allah untuk kita kerjakan. Dari nubuat Hosea pada bacaan pertama hari ini, kita boleh mengetahui tentang kehendak Tuhan yang berbalik dari segala murka, menggantikannya dengan belas kasihan. Tuhan tidak datang untuk membinasakan atau menghanguskan, melainkan untuk menyelamatkan. Sebelumnya juga ditulis kalau sudah waktunya untuk mencari Tuhan, menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Hosea 10 ayat 12. Seringkali orang mencari Tuhan, entah dalam doa atau kunjungan ke rumah ibadat atau ziarah ke tempat suci, tujuannya untuk memperoleh sesuatu, menerima berkat dan anugerah dari Tuhan. Seperti lazimnya ketika kita mengunjungi seseorang, tentulah bukan tentang makanan atau minuman yang akan disuguhkan kepada kita, melainkan tentang apa yang kita bawa sebagai buah tangan bagi tuan rumah yang akan kita kunjungi. Sama halnya ketika kita berkunjung kepada Allah Bapa kita, seharusnya kita memikirkan buah tangan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Bapa kita. Pertobatan adalah buah tangan yang sangat layak untuk kita bawa, sebab pertobatan akan memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa, menjadikannya lebih intim sebagaimana layaknya relasi antara anak dengan bapanya. Tentulah Allah Bapa akan menyambut kedatangan kita dengan sukacita. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesus. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Sebagai tuan rumah, Allah Bapa juga akan menjamu kita, seperti yang ditulis pada bacaan pertama hari ini. Aku membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Ini jelas menunjukkan belas kasih yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, semoga sekarang menjadi jelas bagaimana mungkin kita menjalankan tugas perutusan kalau kita sendiri tidak mengenal dengan baik siapa yang mengutus kita. Yesus, Allah Putra, Tuhan kita, telah datang ke dunia ini, dan segala kisahnya telah ditulis dengan seksama dalam kitab suci. Maka dari situlah kita berkesempatan mengenal siapa yang mengutus kita, siapa yang mengutus kita untuk berbuat kebaikan menolong orang lain. Marilah kita jadikan perutusan dari Tuhan ini sebagai kegiatan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang marilah kita berdoa bersama untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami bersyukur telah berkesempatan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi.
Dan kami juga bersyukur Engkau selalu berkenan menerima buah tangan dari kami berupa pertobatan yang menghasilkan sukacita di surga. Jagailah kami agar tak lagi menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus, agar kami pun dapat berperan serta dalam karya-karya-Mu di dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.